salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kristiawan Devianto, Software Engineer di PT STHOK Robotika. Kali ini kita akan mempelajari mengenai RFID tag. Apa itu RFID tag? RFID tag merupakan sebuah alat yang melekat pada objek yang akan diidentifikasi oleh RFID reader. Komponennya itu terdiri dari dua bagian, yaitu pertama chip yang digunakan untuk menyimpan data, kemudian yang kedua adalah coil antena atau sebagai penerima dan sebagai pemancar komunikasi dengan RFID readernya. Selanjutnya, range frekuensi kerja electromagnetic spectrum terlihat pada gambar ini. Jadi ada very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, hingga extremely high frequency. Nah, kalau RFID sekarang itu adanya itu tag low frequency, high frequency, ultra high frequency, dan super high frequency. Contoh RFID tag-nya itu ada berbagai macam sesuai kebutuhan penggunaannya. Contohnya ada paper tag, EPC tag, inlay tag, atau button tag. Biasanya kalau untuk garment atau untuk baju itu ada button tag, kemudian ada metal tag, glue tag, atau key tag untuk gantungan kunci, kemudian ada ear tag, keramik tag, disc tag, dan pocket tag. Kalau di sini ada 3 RFID, yaitu metal tag, kemudian ada ini card tag, kemudian ada juga yang inlay tag atau stiker. Ketiga RFID ini digolongkan menjadi pasif RFID. Apa perbedaan antara pasif RFID dan aktif RFID? Kalau pasif itu dia membutuhkan daya dari readernya. Sementara kalau aktif itu sudah membawa power sendiri di tag-nya. Seperti contohnya membawa baterai di RFID tag-nya. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya kalau aktif tag itu mampu memancarkan hingga 300 kaki. Nah, tentu jaraknya akan lebih jauh daripada yang pasif tag. Namun masa waktu tag ini mampu bertahan itu pasif tag jauh lebih unggul, karena kalau di aktif tag RFID itu kan ada baterainya, jadi baterainya akan cepat habis. Karena aktif RFID tag ini membutuhkan baterai, sehingga biasanya kecenderungannya itu lebih mahal daripada yang pasif RFID tag. Kalau pasif RFID tag itu biasanya itu digunakan untuk yang bersifat handheld reader. Nah, itu biasanya digunakan untuk seperti tracing atau inventory. Nah, sementara kalau yang aktif itu yang membutuhkan jarak yang lebih jauh. Namun karena RFID tag ini membawa baterai sendiri, kalau yang aktif itu jadi tipikalnya readernya jauh lebih murah daripada yang pasif. Ini contoh dari komponen RFID card. Jadi RFID card, nah itu pertama terdiri dari plastik, atasnya ini untuk terdiri dari PVC, terbuat dari PVC atau plastik. Nah, kemudian di dalamnya ada antena, coil antena, dan juga di tengahnya ada chip. Nah, kalau biasanya yang terlihat itu di stiker. Nah, di stiker itu di tengahnya ada chipnya, kemudian antenanya di pinggir kiri dan pinggir kanannya. Ada yang namanya RFID metal tag. Nah, ini bahannya dari ABS shell atau plastik injek, kemudian di belakangnya biasanya ada adhesif atau perekat dengan yang mau ditempelkan. Nah, kalau RFID ini itu
sifatnya UHF atau ultra high frequency, itu bekerja pada frekuensi 902 sampai 928 MHz. Nah, ISO yang digunakan itu ISO 18063. RFID metal ini menggunakan industrial peak material. Jadi ini peruntukannya digunakan seperti pengecatan atau di dalam oven. Nah, itu suhu kerjanya itu dari minus 40 derajat hingga 150 derajat. Kalau dalam oven itu bisa suhu kerjanya itu 300 derajat selama 100 jam. Kemudian kalau 280 derajat itu bisa 1000 jam. Kalau 260 derajat bisa 2000 jam. Nah, untuk jaraknya tergantung dari passive readernya. Nah, itu kalau metal tag ini mampu hingga 12 meter, dan kalau menggunakan handheld reader itu bisa 7 meter. Demikian pengenalan mengenai RFID tag. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.